Oke Sobat M2L2, selamat bertemu kembali di channel M2L2 tentunya, yaitu channel yang membahas mengenai alam, pertanian, dan free energi atau energi gratis. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai pertanian dengan topik bercocok tanam vanili. Oke, kebetulan jenis vanili yang akan kita bahas kali ini adalah jenis planifolia. Nah, ciri-ciri vanili jenis planifolia itu adalah daunnya mempunyai pola guratan yang teratur, garis-garisnya teratur dan seragam dari ujung atas ke bawah seperti ini. Dan dia daunnya itu getas, jadi kalau kita patahkan dia akan berbunyi cetek. Nah, seperti itu. Nah, jika tidak mempunyai ciri-ciri seperti itu, kemungkinan itu adalah jenis vanili hutan. Oke, jadi sebenarnya pohon vanili ini masih keluarga anggrek dia. Dia juga tumbuh merambat seperti ini. Oke, untuk pengembangbiakannya sendiri, pohon vanili ini dapat kita kembangbiakan dengan metode setek, yaitu pohonnya kita potong-potong 3 atau 4 ruas, kemudian kita tanam di dalam polybag pembibitan seperti ini. Nah, ini media tanamnya ini saya buat dari campuran tanah, kemudian arang sekam, kemudian dicampur dengan sekam busuk, kemudian dicampur dengan kokopit atau serbuk sabut kelapa, kemudian campur lagi dengan kotoran hewan, kemudian kita aduk jadi satu, kita taruh di polybag sebagai media tanam. Oke, untuk usia bibitnya sendiri, ketika dia 1 bulan setelah tanam, dia akan mulai muncul tunas di pohonnya ini. Nah, ketika dia 1,5 bulan, nah dia akan seperti ini nih. Kemudian kalau dia 1,5 bulan lebih, dia akan mulai memanjang seperti ini. Nah, jika dia 3 bulan, 2-3 bulan, dia akan seperti ini, lebih panjang lagi. Nah, untuk yang 4 bulan lebih nih, dia lebih panjang lagi nih. Nah, bisa 1-1 meter ini. Nah, ini ada juga yang 4 bulan lebih nih. Nah, ini sekitar 5 bulan, 5 bulan setengah kan. Nah, ini panjang sekali ini. Sebenarnya ini sudah agak telat ini ya, untuk kita pindahkan ke tempat pembesaran, yaitu penanaman di tempat dengan tajar permanen. Nah, idealnya sih sekitar 4 bulanan. Nah, 4 bulan sudah cukup lah. Oke, tapi nggak apa-apa, itu kita masih bisa pindahkan. Untuk penyiramannya sendiri, pohon atau bibit vanila ini jangan terlalu basah ya. Hal ini untuk menghindari bibitnya itu menjadi busuk. Nah, kalau terlalu basah dia akan menguning, kemudian jadi coklat dan membusuk, kemudian mati bibit ini. Jadi jangan terlalu basah. Nah, oleh karena itu kita juga perlu menghindari hujan. Jadi tidak boleh kehujanan bibit ini. Nah, untuk itu kita perlu membuatkan naungan. Seperti itu naungannya. Nah, fungsi kedua dari naungan ini, dia juga untuk menghindari sinar matahari yang terlalu terik ketika panas. Nah, sehingga pertumbuhan bibit-bibit vanila ini akan lebih baik. Oke, jadi seperti itu pembibitan pohon vanila. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita akan lanjutkan di tempat penanaman atau pembesaran pohon vanila dengan tajar yang permanen. Oke, pembahasan kita lanjutkan di tempat penanaman dengan tajar yang permanen.
Nah, kebetulan di sini ada 3 bedengan nih. 1, 2, 3. Nah, lebar masing-masing bedengan ini sekitar 1 meter. Nah, kemudian jarak antar bedengan ini sekitar setengah meter. Oke. Untuk tajarnya sendiri kita menggunakan jarak 1,5 meter ya, antar tajar maksudnya. Nah, ini 1,5 meter dari sini ke sini, dari sini ke sini, nah 1,5 meter. Nah, untuk tajarnya sendiri kita menggunakan paralon 2,5 in, yang mana paralon tersebut kita bungkus dengan sabut kelapa, yang mana sabut kelapa tersebut lalu kita ikat dengan kawat ram. Nah, kenapa kita menggunakan sabut kelapa? Karena selain sebagai rambatan, sabut kelapa tersebut bisa sebagai sumber kalium yang alami. Kemudian dia juga bisa menyimpan nutrisi. Kalau nantinya kita semprotkan pupuk cair nantinya, bisa menyimpan nutrisi. Oke, sekaligus air juga nih kalau ada hujan. Oke, jadi vanila ini bisa mendapatkan nutrisi selain dari bawah, dia juga dari rambatannya. Oke, untuk ukurannya sendiri, maksudnya ketinggian dari tajar ini adalah sekitar 1,8 meter dari ujung atas ini sampai ke permukaan tanah ini. Nah, oke. Kemudian yang tertanam itu sekitar 40 cm, jadi supaya agak kuat ya yang tertanam di dalam ini. Oke, kita kasih plastik supaya ini rayap, tidak masuk ke atas ke tajar ini, memakan si sabut kelapa ini. Oke, untuk penanamannya sendiri ya, vanili ini jangan terlalu dalam ya. Ini hanya saya tanam sekitar 10 cm saja dalamnya, karena dia memang akarnya itu cenderung akan tidak dalam, maksudnya hanya dangkal saja, sekitar nantinya akan sekitar 5 cm saja dari permukaan ini. Nah, ini pupuknya sendiri pada waktu penanaman saya menggunakan embek dan kokopit di dalamnya ini. Nah, setelah tertanam ini bedengan kita taburkan kokopit atau serbuk sabut kelapa supaya nantinya sebagai media menjalarnya akar-akar dari vanila ini. Tujuannya lah supaya gembur ya. Jadi si akar vanila itu dia membutuhkan media yang gembur. Oke, dengan kokopit ini mudah-mudahan nanti dia bisa menjalar dengan baik. Oke, setelah kita tanam, nantinya kalau sudah beberapa waktu kemudian kita akan pemupukan, kita taruhkan di atasnya ini, di atasnya kokopit ini. Misalkan ada embek, kita taruh di atas ini. Oke, tapi kalau waktu penanaman awal, tembeknya saya ikutkan di dalamnya media tanam ini. Oke, nanti kalau ada penambahan pupuk berarti di sekitar ini, di permukaannya ini. Oke, untuk atasnya sendiri kita menggunakan paranet ya. Pada waktu penanaman ini kita usahakan dia tidak terlalu panas, jadi kita menggunakan paranet. Ini saya menggunakan yang 85%, jadi supaya dia teduh. Oke, kemudian ada hal lain lagi yang perlu diperhatikan untuk tajar dengan paralon 2,5 in ini. Kita menurut beberapa referensi bisa kita tanam maksimum 4 pohon vanila. Tapi kita hanya menggunakan kita bisa di sini saya hanya menanam 2 pohon saja. Oke, seperti ini, kiri kanan. Nah, nantinya kalau ini sudah sampai atas, kita turunkan lagi ini.
Nah, turunkan lagi. Nanti setelah turun kita naikkan lagi. Oke, ini contohnya yang kita turunkan nih. Nah, ini sudah sampai atas, kita turunkan. Nanti kalau sudah sampai bawah kita naikkan lagi. Oke, sampai nanti dia itu diameter batangnya itu besar. Nah, ini karena masih tanam, dia itu baru tanam, maksudnya dia masih belum besar. Nah, ini masih kecil nih. Oke, apalagi yang di bawah ini masih kecil kan. Oke, nanti lama-lama dia akan membesar. Nah, semakin membesar. Nah, sampai ujungnya semakin membesar. Nah, untuk yang siap untuk dibungakan atau di stressing nanti sekitar yang ukuran jari kelingking ini, nah, besar, atau jari segini lah, ukuran jari lah. Oke, nanti kita tumbuhkan sampai dia seukuran jari untuk proses stressing dan pembungaan. Nah, ini karena masih baru tanam ya, masih kecil ya. Ini, ditanam sekitar 2 bulan yang lalu. Oke, masih segini. Oke, jadi seperti itu penanaman vanili di tajar yang permanen. Nah, kita akan lanjutkan nanti di video selanjutnya mengenai stressing agar vanili itu berbunga. Kemudian nanti ada pembahasan mengenai cara pengawinan vanila dan sebagainya. Jadi untuk bagian pertama ini kita cukupkan sekian dulu. Nah, jangan lupa ya untuk komen atau like dan subscribe channel M2L2, yang mana channel ini membahas tentang pertanian, tentang alam, dan tentang free energy. Oke, jadi seperti itu cara budidaya vanila atau vanili. Oke, semoga video ini bermanfaat dan terima kasih atas kunjungannya ke channel ini.